serta memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 2020 atau tahun 1441 Hijriah ini. Pemerintah Arab Saudi yang kemarin beberapa waktu lalu sempat mencabut atau membuka lockdown-nya, tapi ternyata dibukanya 5 hari, angka kesakitan langsung naik pesat dan kematian bertambah. Sehingga akhirnya pemerintah Arab Saudi menutup. Dari segi ilmu kesehatan, sesungguhnya ini sangat masuk akal. Bisa diterima. Karena apa? Coronavirus itu memang virus yang sangat ganas. Penyebarannya sangat cepat, membahayakan bagi mereka yang risiko tinggi, yaitu lansia atau yang berpenyakit. Nah, padahal setiap tahun itu jamaah haji Indonesia yang 210.000 bisa lebih atau kurang dikit, itu 60% sampai 70% itu risiko tinggi. Lansianya banyak, yang penyakit paru-paru, penyakit hipertensi, penyakit gula, penyakit jantung, banyak banget. Sehingga kalau ini terpaksa berangkat, dalam bahasa kedokteran ini soroh nyawon. Ya, ini berarti menyerahkan kekonyolan. Sehingga kami dari segi kesehatan itu memahami. Akhirnya pemerintah dari Kemenak misalnya mengambil bicara tunda dulu. Jadi dari segi kedokteran memang bisa diterima ini. Memang demi kebaikan bersama. Masalahnya adalah ikhlas kita. Ketika sesuatu terjadi pada kita sesuai dengan rencana kita, maka tidak selayaknya kita ini, kalau dalam bahasa Jawa itu membungahi, sehingga kita lupa pada kehendak Allah, seolah-olah itu adalah keberhasilan kita sendiri. Nah, sebaliknya juga ketika sesuatu yang kita rencanakan, kita harapkan itu tidak terjadi kepada kita, ketahuilah bahwa itu juga adalah bagian dari qada Allah yang kita diuji oleh Allah, apakah kita akan bersabar menerima hal tersebut atau kita akan berputus asa dengan apa yang Allah berikan pada kita. Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis menyatakan, ajaban diambil mukmin, inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh luar biasa orang mukmin itu, karena setiap urusan dia itu akan membawa kebaikan kepada dirinya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali hanya pada seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara. Kalau dia tertimpa dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya rencananya berjalan dengan baik, usahanya berhasil dan lain-lain, maka seorang mukmin itu perilakunya adalah syakara, dia bersyukur. Nah, bahwa khairun lahu, maka syukur itulah yang akan membawa kebaikan kepada diri. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u sabara. Tetapi kalau dia tertimpa dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, misalnya rencananya tidak berjalan sesuai dengan yang dia kehendaki, usahanya tidak berhasil sebagaimana yang dia harapkan, sakitnya tidak sembuh sebagaimana yang dia inginkan, dan sebagainya, sabara, maka dia bersabar. Bahwa khairun lahu, maka kesabaran itu akan membawa kebaikan kepada diri. Dan Rasulullah menegaskan, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang demikian ini tidak akan pernah bisa terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Artinya, kalau kita belum bisa seperti itu, maka derajat keimanan kita, kualitas keimanan kita yang memang harus kita tingkatkan lebih tinggi lagi. Semoga kita ikhlas. Ya, Allah Ta'ala sampaikan firman-Nya, wa as'an faqulu sya'aw wa khairulakum wa sa'an tuhibbu sya'aw wa syarulakum wa Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kau membenci sesuatu pada yang kau benci baik untukmu, dan boleh jadi kau suka sesuatu pada yang kau suka itu jelek untukmu. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu.
Moga-moga Allah memberikan hikmah terbaik untuk kita semuanya. Dengan ditunda, Allah memberikan terbaik untuk kita semuanya. Untuk yang di sana, di Arab Saudi, dan saudara muslim sedunia akan berhaji. Moga-moga ditunda, tahun depan kita berangkat bersama-sama dengan kondisi yang terbaik. Semoga haji kita mabrur dan semuanya dimasukkan Allah dalam surganya. Semoga-moga Allah memberikan kita semua jaga kesehatan untuk tahun depan. Moga-moga kita siap untuk berhaji.